Dipersembahkan oleh didukung oleh IndiHome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Marhaban ya Ramadan. Masya Allah, kita kembali dipertemukan dalam bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Dan Alhamdulillah, Damai Indonesiaku hadir setiap hari selama bulan Ramadan pukul 14.30. Dan pemirsa, siang hari ini Damai Indonesiaku spesial Ramadan bersiaran dari Masjid Al-Muhajirin, tepatnya di KPAD Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Dengan tema pada bulan puasa atau hari pertama di bulan puasa Ramadan ini, kita akan mengangkat tema yaitu puasa sebagai perisai dan penghapus dosa. Bersama guru-guru kita pemirsa yang sudah bersama-sama jamaah, ada Ustadz Abdurrahman Jalani atau Ujai dan juga Syekhuna Syekh Muhammad Jaber. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah salawat kepada Nabi, semuanya yang hadir bisa pergi haji dan umroh, bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, guru kita Syekh Muhammad Jaber yang sama kita muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah, hari ini kita berada di awal Ramadan. Semuanya alhamdulillah, kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan bisa keluar dari Ramadan kelak menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati oleh Allah, Ramadan merupakan hadiah terbesar untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba garis bawahin kama kutiba, sebagaimana diwajibkan. Buat siapa? Orang-orang sebelum engkau. Jadi puasanya, dengerin baik-baik nih. Assalamualaikum. Sehat? Nyimak? Dengar? Insya, garis bawahin. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diperintah daripada umat terdahulu sebelum umatmu ya Muhammad. Maknanya puasa orang dulu sama orang sekarang sama-sama diperintah. Tapi Ramadan hanya diberikan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, dari sekian banyak yang namanya kemuliaan, keutamaan Ramadan, selain daripada yang namanya Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci
Ramadan dengan dua metode, yaitu pada malam Lailatul Qadar langsung 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, lalu kemudian metode yang kedua dari Baitul Izzah ke langit dunia secara berangsur-angsur, maupun ada dalam bulan suci Ramadan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari malam 1000 bu. Alhamdulillahirabbil. Bahkan Ramadan merupakan sarana untuk kita semua sebagai hamba-hamba Allah mendapatkan ampunan dosa. Makanya dikatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun lima bainahuma idza jatunibatil kabair. Hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan sholat 5 waktu, lalu kemudian dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan merupakan penghapus dosa selama hamba tadi tidak melaksanakan dan melakukan dosa besar. Alhamdulillahirabbil. Makanya Bapak Ibu, dari bulan Sya'ban itu udah diajarin bagaimana kita untuk bisa saling memaafkan. Kenapa? Karena urusan hak sesama itu enggak masuk dalam kategori hadis ini. Assalamualaikum. Hadis ini bicaranya dosa-dosa kecil, tapi kalau sesama hamba repot. Kalau hak seorang hamba dari hamba yang lain belum tertunaikan, maka bisa jadi hal tersebut akan menghalangi dia, bahkan Allah tidak akan pernah untuk mengampuni daripada dosanya sebelum hak orang lain telah diberikan. Makanya kalau minta maaf sebetulnya di bulan Sya'ban. Masuk bulan Ramadan udah pada tenang, udah pada saling ikhlas, saling redho. Nah oleh karena itu saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah, jangan lagi kita buat dosa-dosa di dalam bulan suci Ramadan. Ustadz mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira puasanya mau diterima sama Allah Ta'ala nggak? Kira-kira ibadahnya mau diterima sama Allah Ta'ala nggak? Apa syaratnya supaya ibadah Ramadan kita diterima sama Allah? Ini yang kedua nih. Kata Nabi dalam hadis yang populer, yang masyhur, yang sering banget kita dengar tuh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang berpuasa satu dengan iman. Maknanya dengan iman apa? Ya udah jalanin aja perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan untuk mencari daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wahtisaban tuh ikhlas, maknanya yakin kepada Allah, iman tadi, bahwa yang namanya puasa urusan manfaat kagak manfaat urusan belakangan. Yang pasti puasa adalah perintah. Assalamualaikum. Perintah siapa puasa? Perintah Allah. Kudu ikhlas kita karena Allah, karena memang di dalam ibadah puasa juga ngajarin ikhlas. Nih contohnya, ibu-ibu kemari pakai jilbab rapi nggak? Nih ibu dilihat sama tetangga pakaian kayak begini, udah kelihatan belum arahnya mau kemana? Mau ke masjid apa mau ke mall? Kalau begini nih bapak-bapak nih, mau ke mall apa ke masjid? Kelihatan. Tapi kalau yang namanya ibadah puasa beda. Bayar zakat kelihatan emang bawa duitnya, ngasih duitnya ke panitia, betul nggak? Terus kemudian ada yang namanya akadnya. Terus apa lagi? Sedekah, iya sama juga kayak zakat. Tapi kalau puasa
kalau kagak ditanya, kalau misalkan kagak ngomong, nggak bakalan dapet orang tahu kita puasa apa enggak. Maka puasa kita harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena host dan MC udah diri, tanda kita disuruh berhenti. Baik, Masya Allah, terima kasih Ujai, Ustadz Abdurrahman Jaraini yang nanti juga akan kembali memberikan tausiah dalam segmentasi dan tanya jawab. Nah pemirsa, suatu bentuk kesyukuran dan juga kebahagiaan sekaligus kebanggaan untuk kita semuanya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh guru kita Ujai, bahwa kita termasuk orang-orang atau hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan untuk beribadah puasa di bulan Ramadan. Nah untuk itulah bersyukur, sebagaimana apa yang disampaikan guru kita tadi, puasa merupakan salah satu untuk menghapus dosa-dosa kecil. Namun ketahuilah bahwa puasa juga bagian daripada perisai kita di hari kiamat nanti. Nah selengkapnya nanti akan disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad Jaber. Di segmen berikut tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarwa Dimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idha radit, walakal hamdu ba'da ar-ridha. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Bapak Ibu hadirin hadirat pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, semoga semua jamaah selalu dalam keadaan sihat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan guru kita Ustadzuna Abdurrahman Jilani, semoga beliau selalu sehat wal afiat, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mengajak seluruh jamaah, Bapak dan Ibu, pemirsa semua, mari kita bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Karena kalau diberikan umur sampai jumpa dengan bulan suci Ramadan, kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan suci Ramadan, kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sangat dahsyat dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Ramadan, kita semua bersalah berdosa. Tidak ada di antara kita seorang yang bersih 100%, gak pernah bersalah, gak pernah berdosa. Kesempatan di bulan suci Ramadan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Ramadan bulan ampunan. Karena itu mari kita sama-sama mengambil kesempatan beribadah di bulan suci Ramadan, bertaubat kepada Allah di bulan suci Ramadan. Walaupun merasa banyak dosa, dosa besar maupun dosa kecil, kesempatan di bulan suci Ramadan untuk kembali kepada Allah. Karena mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui puasa diampuni segala dosa, melalui salat tarawih diampuni segala dosa, melalui sedekah diampuni segala dosa. Luar biasa. Semua dosa kesalahan kita sebelum Ramadan, di bulan suci Ramadan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan kita lihat Bapak Ibu, banyak jemaah Masya Allah ke masjid rame-rame beribadah. Yang jarang salat di bulan Ramadan istiqamah salat, betul? Yang di bulan Ramadan gak pernah salat, di bulan Ramadan dia salat, betul enggak? Bapak Ibu, kalau lihat seorang pendosa
yang gak pernah ke masjid, gak pernah berbuat baik, saat kita lihat dia datang ke masjid, salat, puasa, jangan lihat, kok ini cuma di bulan Ramadan ini. Ini orang itu pendosa ini, cuma ibadah di bulan Ramadan, itu munafik. Jangan. Itu kesempatan bagi dia. Bahkan orang pendosa yang beribadah di bulan suci Ramadan itu orang cerdas. Tahu kenapa? Karena dia tahu bahwa bulan Ramadan kesempatan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rugi dan celaka di bulan suci Ramadan yang tidak bisa bertaubat, yang tidak bisa beribadah, yang tidak bisa kembali kepada Allah, gak bisa salat, gak bisa berubah diri di bulan Ramadan, itu orang yang rugi. Jangan lihat sebelum Ramadan bagaimana situasi kita, keadaan kita. Jangan, kita lupa sebelum Ramadan. Di bulan Ramadan kita niat berbaiki diri, menjadi lebih baik. Yakin, seluruh dosa kita, besar maupun kecil, di bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat. Yang pertama, ikhlas. Niat kita amalan ibadah di bulan suci Ramadan lillahi taala, ikhlas. Bukan nunggu pujian dari masyarakat, dari tetangga, dari jamaah. Puasa ikhlas lillahi taala. Salat ikhlas lillahi taala. Bulan Ramadan ini latihan bagi kita supaya belajar ikhlas. Contoh, kalau di bulan Ramadan tidak boleh makan dan minum, betul? Dari subuh azan sampai maghrib. Kalau bapa atau ibu duduk sendiri di rumah, kalau makan atau minum, gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, betul enggak? Tapi tetap enggak berani makan atau minum. Kenapa? Karena Allah. Takut kepada Allah. Begitu melatih diri, saat kita mau berdosa, gak ada yang lihat. Mohon maaf, saat kita main handphone, ada niat dosa, gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Tapi kita tinggalkan. Kita menahan hawa nafsu. Kenapa? Karena Allah. Karena itu syarat amalan ibadah di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Yang kedua, mohon Bapak Ibu, yang niatnya ibadah di bulan suci Ramadan, niatnya bertaubat di bulan suci Ramadan supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dalam hati setelah Ramadan kita kembali lagi berdosa lagi. Jangan. Jangan ibadah sama Allah cuma sementara di bulan Ramadan, niat dalam hati setelah Ramadan balik lagi. Itu bukan taubatan nasuha. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah, توبوا إلى الله توبة نصوحا. Taubat yang nasuh, yang sebenar-benarnya. Allah Maha tahu dalam hati, ya Allah, di bulan suci Ramadan saya hamba yang banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat. Insya Allah di bulan Ramadan ini saya niat menjadi lebih baik. Saya niat berubah diri. Saya niat menjaga salat, saya niat istiqamah, saya niat beribadah di bulan suci Ramadan. Ya Allah, mohon bantulah kami supaya terus istiqamah. Karena saya sendirian gak bisa. Saya sendirian gak bisa. Bisa sebentar lagi berubah. Ya Allah, mohon bantulah kami supaya saya terus beribadah. Saya terus menjaga salat, saya terus menjaga puasa, saya terus menjaga taubat. Saya jauh dari dosa dan maksiat. Karena saya, ya Rabb, boleh bicara sama Allah, Bapak Ibu. Ya Allah, saya sudah berkali-kali niat tinggalkan dosa, tapi tidak lama saya balik lagi dosa berlagi. Mohon ya Rabb, bantulah kami supaya di bulan Ramadan ini saya menjadi hamba yang beruntung, hamba yang bertaubat, hamba yang bertakwa kepadamu ya Rabb. Selalu berdoa. Di bulan Ramadan kesempatan doa kita
mustajab. Saat puasa, berdoa mohon kepada Allah. Apa saja yang kita harapkan, apa saja dunia dan akhirat, minta kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Rabb, mohon di bulan Ramadan ini, jadikan saya hamba yang bertaubat, hamba yang bersih, hamba yang taat, hamba yang diridai olehmu. Ya Rabb, saya niat mulai Ramadan, saya jaga salat 5 waktu, saya jaga qiyamul lail, saya jaga amalan salih. Saya niat ya Rabb di bulan Ramadan, saya tinggalkan dosa dan maksiat. Mohon ya Rabb, bantulah kami. Seorang yang selalu berdoa, niatnya baik, ikhlas lillahi ta'ala, gak mungkin Allah membiarkan dia, gak mungkin Allah mengecewakan dia. Karena itu Bapak Ibu, pemirsa TV One, mari kita sama-sama di bulan suci Ramadan, kita ambil kesempatan bertaubat kepada Allah, perbaiki diri. Semoga ya Rabb di bulan Ramadan ini kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah ahsanul jaza, Syekh Muhammad Jabir yang kembali mengingatkan kepada kita semuanya bahwa bulan Ramadan ini adalah momentum kita semuanya, baik pendosa maupun para alim, untuk berbondong-bondong mendatangi bulan Ramadan ini menjadi kesempatan untuk bertaubat, menjadi kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad Jabir tadi, bahwa yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang memanfaatkan dan mengistimewakan bulan Ramadan ini sebagai bulan bertaubat dan bulan sebagai ampunan dosa. Nah pemirsa, di segmen berikut kami persilahkan kepada para jamaah untuk mempersiapkan pertanyaannya dan nanti kita akan berdiskusi dan berdialog bersama guru-guru kita dalam segmentasi tanya jawab. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah, puasa sebagai perisai di hari kiamat. Itulah tema kita yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan tausiah dari guru-guru kita. Kini saatnya kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama ada Bapak Gunung, betul ya? Silakan boleh berdiri Pak Gunung, dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustadz, tadi dikatakan jika puasa itu dapat menghapus seluruh dosa, tapi tidak dengan dosa yang besar, hanya dosa kecil. Nah, bagaimana kaitannya dengan hadis yang berbunyi ketika puasa berakhir, kita seperti bayi yang baru dilahirkan, artinya suci dari dosa-dosa. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ujai. Baik, pertanyaan yang menarik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, perlu sama kita tahu bahwa dosa-dosa yang diampuni sebagaimana yang tadi di awal sudah saya sampaikan adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kenapa? Analogi sederhananya, yang namanya Ramadan ini mesin cuci atau alat untuk mencuci. Biasanya kalau yang namanya mesin cuci, kalau kotoran-kotoran ringan, kira-kira bersih apa enggak? Assalamualaikum. Bersih apa enggak? Tapi kalau ada noda, kira-kira perlu tenaga ekstra enggak? Paham enggak kira-kira? Nah sekarang kalau kita nyuci, ada yang namanya pakaian kotor, kotornya ringan, ama ada noda, dua-duanya kita lakukan. Kita cuci juga di mesin cuci, lalu kita pakai tenaga ekstra untuk yang namanya menghilangkan noda, nambahin lagi gitu kan, cairan apa sih bahasanya? Ya pemutih lah ya, jangan sebut merek nih. Kita kucek-kucek lagi, kira-kira jadi bersih nggak? Nah jadi kalau andai kata kita mau yang namanya puasa kita betul-betul keluar sebagaimana seperti kita baru dilahirkan tuh, dua-duanya lakuin di dalam bulan Ramadan. Kayak tadi sebetulnya ini merupakan penggabungan dari ceramah saya dengan ceramahnya Syekh Muhammad.
dua-duanya harus dilakukan, taubatnya juga, kan gitu bahasanya, dengan sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu, tadi tubu ilallahi taubatan nasuha, dilakukan tuh di dalam bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk kemudian memberikan tenaga ekstra daripada noda tadi, sehingga kedua-duanya bisa kita lakukan. Dan pada akhirnya dengan itu tujuan daripada puasa tadi betul-betul menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, sebagaimana di akhir ayat la'allakum. Assalamualaikum. Mau kasih sedikit nih, masih ada waktu dikit ya? Oke. Kata la'alla di dalam bahasa Arab sepanjang saya tahu itu makna umumnya adalah merupakan litamanni atau litaroji, merupakan satu pengharapan. Saya mau tanya sama bapak-bapak sama ibu-ibu, yang namanya ngarep, pengharapan itu udah pasti apa belum? Udah pasti belum? Belum. Tapi kalau misalkan dipakai dalam Al-Quran, Allah yang bilang makna la'alla itu bukan litamani dan litaroji lagi, litahqiq. Artinya pasti. Kalau ente jalanin puasa ini dengan baik, dengan bagus, rukunnya, terus kemudian yang membatalkannya secara fikih, lalu kemudian pada akhirnya disempurnakan dengan taubat tadi, kesungguhan ibadah segala macam, maka seakan-akan Allah mengatakan pasti kamu jadi orang yang bertakwa. Insya Allah. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Baik, mungkin kalau bisa saya tegaskan lagi bahwa mungkin ketika kita berpuasa, memang puasa itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Betul. Bukan lantas kemudian kita, udah dosa, ntar juga hilang-hilang sendiri dosa kita, tapi maksiat terus jalan tanpa dibarengi dengan taubat, yang percuma aja begitu. Betul, ya Ujai ya. Banget. Apalagi kalau misalkan ibarat kata dia merasa tenang dengan dosa, siapa yang tahu yang namanya kematian? Nah, itu kan dia. gitu. Kalau misalkan udah ntar puasa lagi ketemu, kita taubat lagi, Allah Ta'ala ampun lagi, atau misalkan kita taubat lagi, nggak bisa. Kita harus kemudian menjaga taubat itu semaksimal mungkin, bahwa kita tidak terlepas daripada dosa, namun usaha untuk menjaga agar kita tidak bermaksiat itu merupakan satu hal yang penting. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ujai atas jawabannya. Wa'alaikum. Berikutnya kami persilakan atas nama Kakak Anissa. Silakan Kak Anissa, boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jaber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hubungan antara kualitas puasa seseorang dengan tingkat penghapusan dosa yang ia peroleh? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Anissa. Silakan Syekh Muhammad Jaber, kualitas puasa dengan kualitas penghapusan dosa, begitu ya Kak Anissa ya? Masya Allah, luar biasa pertanyaan ya. Apa arti puasa dulu ini? Puasa artinya kita menahan makan dan minum dari azan subuh sampai azan maghrib. Betul? Berarti kalau ada seorang tidak makan dan tidak minum dari subuh sampai maghrib, itu artinya puasa mendapatkan pahala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Belum tentu. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal rubba sha'imin." Bisa jadi seorang berpuasa di bulan Ramadan ini. Artinya tidak makan, tidak minum dia. Dari pagi sampai subuh, dari subuh sampai maghrib. Rubba sha'imin. Bisa jadi seorang puasa itu laisa hadzuhu, tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Itu saja yang dia dapat. Kalau segi pahala tidak ada. Kalau ampunan Allah tidak ada. Kok kenapa? Karena dia puasa tidak makan dan minum. Karena puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. Menahan makan dan minum itu hanya salah satu pelatihan bagi diri bahwa kita bisa mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa hadzuhu minas siyami
illa al-ju'u wal 'atash. Bisa jadi seorang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Itu saja. Berarti supaya kita mendapatkan pahala dan mendapatkan ampunan Allah harus tingkatkan kualitas puasa. Gimana maksudnya? Tahan makan dan minum. Itu puasa. Menahan lisan dari kata-kata yang tidak diridai oleh Allah. Ghibah, namimah. Menahan hati dari sifat hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Iri, hasud. Menahan telinga dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Menahan mata dari handphone atau TV hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Itulah puasa. Itu artinya melatih diri supaya menjadi orang yang lebih baik. Kan tujuan dari puasa apa yang tadi disampaikan Ustaz? La'allakum tattaqun. Bukan hanya tidak makan dan minum jadi orang bertakwa. Kita menahan dosa dan maksiat. Menahan hawa nafsu dari hal yang tidak diridai oleh Allah. Karena itu bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu, bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik melalui puasa, baca Quran, ibadah, amalan saleh. Jauh dari dosa dan maksiat, itulah puasa yang makbul dan insya Allah dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya rabbal alamin. Merupakan harapan untuk kita semuanya. Bagi kita semuanya tentunya puasa kita bukan hanya mendapatkan lapar dan haus saja, namun lebih dari itu ampunan dan juga pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala insya Allah kita dapatkan. Nah, di segmen berikut kami lanjutkan lagi untuk berdiskusi dan juga berdialog untuk kepada para jamaah untuk menyiapkan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Kembali kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Kak Puja, boleh berdiri Kak Puja silakan, nanti akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jaber. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, mengapa bulan suci Ramadan disebut bulan pengampunan? Terima kasih. Terima kasih. Silakan boleh duduk kembali Kak Puja. Mengapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan pengampunan, Syekh? Silakan Syekh. Masya Allah. Sebelum ini mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Karena salah satu nikmat besar bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kelebihan daripada umat-umat yang lain. Salah satunya bulan suci Ramadan. Itu hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelumnya ada puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya yang sebelum umat Nabi Muhammad SAW mereka ada perintah puasa. Tapi kebaikan di bulan suci Ramadan seperti malam Lailatul Qadri, seperti salat tarawih, salat tahajud dan amalan-amalan yang lain itu khususan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bersyukurlah kepada Allah. Umat yang umurnya paling kecil, ya, antara 60, 30 tahun, 80 tahun, ya, amalannya sedikit tapi pahalanya sangat besar. Contoh malam Lailatul Qadri itu lebih baik daripada 1000. Itu lebih baik. Seperti yang kata Ustaz Abdul Rahman, bukan sama 1000 bulan, tetapi khairun min alfi syahr. Itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Berarti bisa jadi lebih dari 2.000, 3.000. Itu cuman angka supaya kita bisa membayangkan bahwa amalan saleh di malam Lailatul Qadar itu pahalanya sangat dahsyat. Karena itu ada beberapa amalan di bulan Ramadan bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala melalui puasa, salat, sedekah, baca Quran, istighfar. Karena itu dinamakan bulan Ramadan bulan ampunan. Bulan Ramadan bulan ampunan. Mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di bulan suci Ramadan dalam hadis sahih pintu-pintu surga terbuka. Pintu-pintu neraka tertutup. Artinya apa? Mudah kita beramal saleh dan agak susah berbuat dosa di bulan suci Ramadan. Artinya kita semua mudah insya Allah kembali kepada Allah, beramal saleh dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Rabb kita semua di bulan suci Ramadan ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekh Muhammad Jaber atas jawabannya. Dan berikutnya kami persilakan atas nama Bapak Widodo. Boleh berdiri Pak Widodo? Ya, mic-nya sudah nyala Pak, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya Ustadz, bagaimana hubungan antara takwa sebagaimana termaktub dalam Al-Baqarah 183 dengan fungsi puasa sebagai perisai? Perisai di hari kiamat ya. Baik. Itu aja pertanyaannya? Cukup. Baik, terima kasih Pak Widodo. Silakan Ujai. Baik, jazakumullah khairal jaza. Ayat dari surat Al-Baqarah 183 itu berbicara tentang tujuan dari puasa. Tujuan dari puasa. Tujuan dari puasa apa? Untuk menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Lalu hadis as-saumu junnatun itu apa? Cara kerja dari atau untuk memperoleh tujuan puasa tadi. Assalamualaikum. Ini ngangak-ngangak ngomong-ngomong, paham apa kagak sih ini? Sekali lagi. Ayat tadi menerangkan bahwa tujuan puasa untuk menjadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Caranya buat jadi hamba Allah yang bertakwa itu bagaimana? Jadikan puasa tadi sebagai perisai. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan di dalam makalahnya as-saumu yukassiru syahwata wa yudayyiqu majari syaitan. Yang namanya puasa itu mematahkan syahwat dan mempersempit jalannya syaitan. Maknanya bagaimana caranya puasa kita itu benar-benar menjadi tameng gitu loh. Dari yang namanya godaan-godaan setan dan juga syahwat tadi. Agar kita tidak terjebak kepada permainan kedua musuh kita tadi. Yaitu syahwat dan juga syaitan. Assalamualaikum. Setan sama kita kira-kira pinteran mana? Jawabnya ragu bener ya. Setan sama kita pinteran mana? Ih, memang. Jawabnya yang yakin dong, setan apa kita? Biasa aja setannya, lu jangan ke gua mukanya. Kita itu disuruh sama Allah ngelawan setan apa enggak? Disuruh enggak? Jawabnya yang kompak, disuruh enggak? Kagak, disuruh aja lu. Ciri, pede banget. Kita itu bukan disuruh ngelawan setan, tapi disuruh berlindung kepada Allah dari godaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, gitu kan bahasanya, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Jelas nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Jadi kita nggak bisa ngelawan. Yang Allah Ta'ala kasih ke kita itu adalah perlindungan. Tugas kita minta kepada Allah perlindungan khususnya dikala kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Jadi tameng daripada maksiat. Dan
dalam bahasa Arab kata junnah itu satu akar dengan kata junud yang maknanya adalah tentara, prajurit. Ustadz mau tanya, kira-kira kalau yang namanya prajurit itu pasif apa aktif? Ini nenek-nenek ngerti apa enggak bahasa pasif sama aktif nih? Hah? Pasif apa aktif? Aktif maksudnya tuh. Jadi jadikan yang namanya puasa kita itu menjadi perisai yang aktif untuk kemudian melawan, diiringi dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada godaan syahwat dan setan tadi. Sehingga ketika kita ya menjadikan perisai tadi sebagai cara kerja, akan dihasilkan bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ingat, takwa di dalam ayat tadi memakai fi'il mudhari. La'allakum tattaqun. Yang namanya fi'il mudhari itu terus menerus, continue. Ya, sehingga ketakwaan kita harus bukan hanya saja di dalam bulan suci Ramadan, tapi selalu senantiasa 11 bulan hingga berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, begitulah seterusnya hingga Allah Ta'ala mengambil diri kita kembali kepadanya, insya Allah. Baik, kalau boleh saya simpulkan, untuk menjadi takwa selalu menggunakan tameng untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari godaan setan dan juga maksiat tadi ya guru ya. Baik pemirsa, di segmen berikut nanti salah satu guru, syekh ataupun Ujai nanti akan bersama-sama kami untuk mengomentari dalam segmentasi Dai Cilik dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan, dan di segmen ini kita masuk dalam segmentasi Dai Cilik. Sudah bersama saya Ujai yang nanti akan memberikan komentar ya Ujai ya. Siap, nah, ada 2 peserta yang nanti akan siap tampil sebagai calon dai dan daiyah yang juga tidak kalah kerennya nih. Sebagaimana penampilan Ujai tadi. Iya. Nah, ada Ananda Dewa Putra dan Almira Putri. Yang pertama kami persilahkan Dewa Putra. Siap ya Ananda Dewa Putra? 3 menit dari sekarang saya hitung 3, 2, 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syaihidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya Dewa Putra Nindya Prabowo akan menyampaikan sebuah uraian pidato berjudul Berbakti kepada Orang Tua. Orang tua merupakan orang yang sangat mulia. Bagaimana ibu kita saat mengandung kita, begitu menyusahkannya. Tidur miring? Salah. Tidur telentang? Salah. Apalagi tengkurap? Masya Allah. Lalu ibu kita melahirkan kita, begitu menyakitkannya. Nyawa loh taruhannya. Wahnan ala wahnin, penderitaan di atas penderitaan. Lalu ibu kita menyusui, merawat, mendidik, dan membesarkan kita. Begitu menyusahkannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita boleh berkata kasar kepada ibu? Jangankan berkata kasar, berkata ah saja sudah dilarang. Apalagi memaki, menghina, mencacinya. Rasulullah SAW bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Teman-teman, siapa di sini yang pengen masuk surga? Kalau ingin masuk surga, yuk sama-sama kita hargai, kita sayangi, kita berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum saya menutup pidato saya kali ini, yuk sama-sama kita doakan mereka
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Demikian pidato dari saya, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak yang soleh dan solehah. Amin. Kalimalang airnya bersih. Cakep. Tempat orang memancing ikan. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari Ananda Dewa Putra, ternyata belakangnya ada Prabowonya. Wah, Masya Allah. Silakan komentarnya Ujai. Baik, alhamdulillah. Memang hal yang pertama kalau kita bicara dai cilik itu ada kekhasan di dalam penyampaiannya. Kalau nggak gerak-gerak tuh kagak enak. Gini. Emang kudu begitu. Emang tempatnya kalau aneh jadi lucu. Ibu-ibu sekalian yang sama nggak. Tapi bagi anak itu merupakan apa bahasa kita, koreografi apa sih itu? Koreografi. Iya gitulah kita ribet banget ngomongnya. Itu satu dia dapat. Yang kedua percaya dirinya juga dapat. Alhamdulillah. Lalu kemudian yang ketiga adalah bagaimana penyampaiannya itu step by step dan berhasil merangkum semuanya dengan waktu yang tepat. Karena nggak semua bisa seperti itu. Ya biasanya kan grogi di atas segala macam, apalagi ngelihat nenek-nenek yang nganga gitu kan. Tapi beliau bisa melalui semua itu dan saya rasa insya Allah beliau punya bakat yang nantinya kita doain. Mudah-mudahan bisa menjadi ulama di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal alamin. Nah, itu aja tapi ini menjadi kebanggaan buat para jamaah, ibu-ibu, nenek-nenek karena dianggap teman-teman semuanya gitu. Jadi mudah semua. Pokoknya dianggap anak kecil aja Baik, terima kasih Dewa Putra untuk kembali duduk ke bawah. Silakan boleh turun lagi ke bawah. Iya, baik. Terima kasih sama-sama Dewa Putra. Berikutnya kami panggilkan atas nama Almira Putri. Boleh ke depan? Silakan. Insya Allah solehah nih yang satu nih. Almira Putri umur berapa nak? Umur berapa saya? Umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Masya Allah. Itu pakai pink begitu siapa yang dandanin? Oke, langsung saja kita dengarkan Ustaz. Almira Putri sudah siap? Sudah. Oke, 3 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Damai Indonesiaku, biar semangat kita pantun dulu yuk. Kalau mau makan ketupat, makanlah selagi hangat. Cakep. Kalau mau mendapat rahmat, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyambut bulan yang selalu dirindukan oleh umat muslim sedunia. Bulan itu adalah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman, siapa di sini yang semangat untuk puasa? Saya. Sudah siap bangun sahur? Sudah. Sudah siap tahan lapar?
Siap. Sudah siap tahan haus? Siap. Kalau mulai terasa lapar dan haus, kita harus menguatkan diri dan berkata di dalam hati, aku ingin kuat, aku ingin puasa karena Allah. Pemirsa dan teman-teman yang berbahagia, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapat hadiah istimewa dari Allah. Yang pertama, kebaikan kecil bernilai besar. Yang kedua, senyum menjadi pahala. Yang ketiga, sabar menjadi kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Beliau mengajarkan bahwa Ramadan adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, bahkan untuk anak-anak. Pemirsa dan teman-teman yang saya sayangi, walaupun kita masih kecil, tapi kita bisa punya Ramadan yang hebat. Ada yang tahu caranya? Belum. Membuat Ramadan yang hebat dan banyak pahala, caranya sederhana. Yang pertama, rajin sholat dan mengaji. Yang kedua, puasa dengan niat yang tulus. Yang ketiga, membantu ayah dan ibu. Yang keempat, menjaga kata-kata dan sikap. Semoga Ramadan 1447 Hijriah ini menjadikan kita anak-anak Indonesia yang lebih beriman dan cinta kepada Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku, demikian tausiah singkat dari saya Almira. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Almira Putri. Silakan komentar aja ya. Iya, Almira juga sebetulnya sama ya dengan tadi Dewa Putra ya. Insya Allah sudah menguasai hal-hal yang tadi juga saya sampaikan. Tapi perbedaannya antara laki dan perempuan itu ada cirinya. Ya. Ketika ada tadi rada lupa, pasti akan ada gimmick seperti itu. Lupa ya tadi ya? Sempat lupa Almira ya tadi ya? Ada yang lupa ya? Dan itu memang khusus buat orang perempuan Ustadz. Iya. Kalau misalkan Dewa yang begitu kan lupa, kayaknya nggak pantas gitu ya. Tapi semuanya dikuasai oleh dua anak-anak kita, luar biasa. Dari sisi penguasaan panggung, ketika dia tadi lupa pun dia langsung coba untuk berpikir cepat lagi gitu kan. Biasanya kan ada up. Gitu-gitu. Dulu gitu ya. Tapi dia coba pikir lagi, jangan sampai malu nih. Apalagi kan tadi artinya waktu semakin dekat kan gitu bahasanya. Dan durasi hanya pendek sekali, 3 menit. Durasinya pendek sekali. Sehingga dia bisa mengakhirkannya pada waktu-waktu yang memang tepat gitu. Ya, ala kulli hal mudah-mudahan dua-duanya bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, amin. Dan ilmunya kelak akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rajin lagi kakak untuk selalu menghafal Al-Qur'annya di tempat ngajinya. Dan kemudian banyak-banyak berlatih lagi dan lihat-lihat sosok-sosok penceramah-penceramah yang lain baik buat Almira maupun Dewa, sehingga pada akhirnya nanti ke depan akan punya ciri khas tersendiri pada waktunya insya Allah. Amin, itu aja. amin. Nah. Baik, terima kasih Ujai. Silakan duduk kembali Ananda Almira Putri. Baik, mudah-mudahan menjadi daiyah yang sukses nanti ya. Boleh duduk kembali Almira. Terima kasih. Boleh. Baik, dan di segmen berikut pemirsa kita akan berdoa bersama-sama dan nanti kita akan bermuhasabah sekaligus berdoa bersama-sama. Itulah tadi segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Baik, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, begitu pula dengan para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebagai sebuah kesimpulan bagi kita semua pada perjumpaan kita, di mana yang harus kita garis bawahi adalah puasa itu bukan sekedar hanya menahan lapar, tapi juga membersihkan jiwa kita. Di dalam bulan suci Ramadan yang mulia, dosa kecil
dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak cukup mengandalkan daripada Ramadan tadi, tapi juga kita harus membersihkan dosa besar dengan taubat kita yang sebenar-benarnya. Ingatlah dan ketahuilah bahwa tidak semua dari kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Banyak dari kita yang sebelum masuk bulan suci Ramadan, saudara kita, handai tolan kita, kakak adik kita, paman kita, tante kita, ibunda dan orang tua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum merasakan bulan Ramadan yang mulia pada kesempatan kali ini. Maka kita adalah hamba-hamba Allah ta'ala pilihan, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh Allah kesempatan. Maka raihlah kesempatan ini baik-baik, karena tidak kita ketahui kapan kita meninggal dunia. Semoga dengan kita memanfaatkan Ramadan yang mulia ini bisa menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, dan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Abdul Rahman Jailani yang telah memberikan tausiah, dan juga guru kita Syekhuna Syekh Muhammad Jabir yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu selalu kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا في شهر رمضان ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم وفقنا في شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم تقبل توبتنا في شهر رمضان. اللهم اغفر ذنوبنا في شهر رمضان. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Dipersembahkan oleh didukung oleh IndiHome,